Mantan Intel bongkar, skenario, di balik demo ricuh, operasi garis dalam, orang Jokowi goyang Prabowo. Modus yang digunakan kemarin dalam aksi massa itu adalah pola dua pihak dikendalikan. Pelaku, pengaman, ini bisa di bawah satu kendali. Ini cukup memerlukan energi dan logistik yang besar. Gitu. Oleh karenanya semua ini, kegiatan ini, ya, kegiatan apa semacam 3-in-1 ya, ada pendana, ada pelaku, ada pengaman. Ini membutuhkan biaya. Dan saya mendapatkan informasi yang sangat dipercaya bahwa ini tidak lepas juga dari sakit hatinya para koruptor, khususnya kasus Pertamina yang hari ini masih DPO gitu ya. Dan ini menginginkan situasi di negeri ini chaos. Orang ini terkait kasus Pertamina, orang ini DPO. Ya. Apakah orang ini adalah Riza Halid? Betul. Riza Halid punya dendam pribadi, dendam politik ya terhadap pemimpin Indonesia sekarang, Prabowo. Apa yang terjadi pada saat itu? Riza Halid melakukan kebohongan. Dia tidak setor dana yang dijanjikan kepada kubu Prabowo dalam rangka pemilu. Iya, itu fakta. Jadi yang sebetulnya yang dendam itu siapa? Apakah Pak Riza Halid atau Pak Prabowo yang dibunuhin gitu, Pak? Awalnya Prabowo dendam, tapi setelah kejadian ini Riza Halid juga dendam sama Prabowo. Dan satu lagi kan, ada kegiatan Hasim yang dijegal di Pertamina. Seperti pada waktu itu terjadi Hasim membawa seorang investor perminyakan dari Rusia, dijegal sama Riza Halid. Jadi seperti itu situasinya. Dan sekarang kan inilah peluang Riza Halid membalas sakit hatinya setelah ditetapkan sebagai tersangka. Nanti Riza Halid boleh dikatakan hanya penyandang dana, tapi pengendali di sini ya kan. Tentunya saya bisa meyakinkan ini adalah geng Solo. Ajakan untuk demo itu memang cukup viral pada saat dengan waktu yang sama 25 Agustus kemarin. Cuma narasi yang digunakan adalah satu, tangkap Jokowi, maksudkan karena saya tahu saya nggak lebih pintar dari kalian, saya tidak lebih pintar, tapi saya mengalami semua. Dan ini ada yang main gitu. Pada waktunya saya bisa sampaikan namanya yang main. Ya, itu dari sana, dari luar. Orang yang dari luar hanya menggerakkan kaki tangan yang ada di dalam. Dan saya sangat yakin bahwa kaki tangannya di dalam ini tidak ngerti bahwa dia dipakai. Itu ya, tapi pada waktunya nanti harus dibuka kalau. Mantan Kepala Badan Intelijen mengungkapkan bahwa demo yang ricuh di beberapa daerah itu didalangi oleh asing karena efek Pak Prabowo membongkar mega korupsi di Indonesia. Namun ternyata banyak juga nih netizen yang mengatakan bahwa di sekeliling Pak Prabowo itulah yang merupakan musuhnya. Dan entah mengapa netizen melihat selalu asing yang dikambing hitamkan. Iya sih, bukannya semua kekacauan ini akibat kemarahan netizen terhadap semua statement dari pernyataan yang tidak bijak dari pejabat. Nah itu dia, tetapi menurut mantan Kepala Badan Intelijen Negara, yaitu Hendro Priyono, beliau mengatakan dalangnya itu dari luar. Bahkan ini juga dijelaskan oleh media Rusia loh. Orang dari luar hanya menggerakkan kaki tangannya yang ada dari dalam. Dan Hendro sangat yakin bahwa kaki tangannya yang ada di dalam negeri itu tidak ngerti bahwa dia itu dipakai. Tapi pada waktunya itu nanti harus dibuka. Jadi bisa dikatakan bahwa banyak pihak dalam negeri ini yang digerakkan dan tidak menyadari sedang dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih besar. Tujuan utamanya itu sebenarnya untuk menjajah dengan cara yang baru, yaitu menguasai dan menjajah Indonesia. Namun dengan kekacauan dan ketidakstabilan. Lalu apa kaitannya dengan mega korupsi yang dibongkar oleh Prabowo, Rik? Ya tentu aja banyak yang tidak senang terhadap pemberantasan korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Bahkan beberapa waktu lalu sempat Pak Prabowo mengatakan bahwa beliau tidak akan mundur meskipun terjadi kekacauan setelah memberantas korupsi besar-besaran. Karena dia yakin rakyat bersama dengannya dan masyarakat mendukungnya. Kalau kemarin Hendro Priyono mengatakan bahwa kerusuhan 25-28 Agustus didalangi oleh asing, kami ingin mengatakan salah. Dalangnya adalah Joko Widodo. Karena kita fokus adili Joko Widodo memajukan Gibran. Tadi Bung Faisal mengatakan kenapa Gibran? Karena Gibran adalah produk pelanggaran konstitusi. Terima kasih. Isu ini berawal dari joget-joget dibumbui soal 3 juta. Iya. Nah, saya terangkan dulu soal joget-joget ini. Bukan soal membela DPR, apalagi soal apa namanya karena satu partai, bukan. Kita semua ada di situ, 580 anggota DPR plus DPD RI. Iya, kayak rapat umum itu kan ya? MPR, Pak MPR.
kejadian ada kawan kita yang kemudian seolah-olah berjoget di situ dengan kawan-kawan yang lain, ya, notabene itu lintas partai. Ya bahasa saya spontanitas, karena ada musik yang diputar di lantai 2 oleh adik-adik Universitas Pertahanan. Yang kebetulan ada yang main musik kan? Dan memang itu masuk dalam acara. Masuk dalam rundown. Membawakan lagu nasional, dianggapnya begitu, kira-kira gitu. Ada hiburan dari Unhan, lagu nasional dan lagu apalah kira-kira begitu. Nah pada saat lagu itu, spontanitas kawan-kawan ini berjoget. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini terjadi begal demo ya, ini juga jadi unik gitu loh. Demo kali ini, di mana-mana demo selalu satu entitas, kata guru gitu ya. Ini bermacam latar belakang. Nah inilah sesungguhnya demo yang bukan original demo. Jadi ini demo yang sudah dibajak nih, sudah dibegal ya kan. Tapi kelihatannya juga tidak terlalu berhasil. Gini Pak, apa yang kemudian membuat Bapak sebagai seorang yang lama berkecimpung di persoalan ini dengan yakin mengatakan bahwa aksi ini, bukan aksi inilah, ada banyak aksi yang kemudian dipublikasi? Ya jelas ya, kalau kita lihat bagaimana Jumhur juga mengatakan wah ini bukan kami tidak tahu kalau misalnya kemudian berkembang narasi yang bubarkan DPR, makanya Jumhur meminta untuk tidak terlibat kelompoknya Jumhur Buruh. Jumhur ini adalah ketua ketua Serikat Buruh besar Indonesia. Ya. Nah dari situ sudah kelihatan Pak bahwa gagasan demo yang awal ini sudah bergeser. Dan Jumhur membaca ini gitu Pak. Oh ini ada kepentingan apa? Kepentingan yang akan digusur sebelumnya, yaitu kelompok Jokowi. Jadi ini bukan counter demo, ini begal demo. Kalau begitu pengendalinya adalah geng Solo lah. Iya, betul. Karena kita lihat Pak, pada saat demo ini dibegal, kan kita lihat siapa yang bermain. Di sana ada YouTuber Nusantara, di sana ada Cokro TV, di sana ada Laskar Cinta Jokowi. Bahkan sebelum kejadian ini mereka sudah mempropagandakan untuk demo. Dan itu ada di videonya. Ada. Jadi gini, rasanya kita juga nggak perlu takut lah untuk menyatakan bahwa siapa di belakang aksi demo ini. Baru aja semalam gue udah membantu tugas intelijen pemerintah Republik Indonesia. Kita udah nge-spill beberapa akun yang bisa ditelusuri untuk mencari dalang semua kerusuhan yang terjadi hari ini yang sudah sangat merugikan banyak sekali masyarakat dan beneran korban jiwa. Ya, bukan pemerintah sudah mencari itu ya. Nah, cluenya Pak, bukan dari asing Pak, dari kekuasaan itu sendiri Pak. Dari tamaknya, dari keserakahan, dari rasa sakit hati mungkin, dan rasa ingin lebih kuat dan lebih powerful. Dan Bapak bisa telusuri sendiri dari akun-akun kayak Heraldo, Tekarok 007, Masvel, dan Indroja. Ya, kita yang baca Indroja. Dan buat teman-teman juga bisa pelajari sendiri kenapa yang gue kasih contohnya Twitter, karena kalau di TikTok bisa dihapus gitu aja, bisa hilang gitu aja kan. Rata-rata anonim semua ya. Anonim terus pura-pura pakai bendera One Piece gitu ya, straw hat gitu, terus tiba-tiba hilang. Tapi kalau di Twitter kan bisa ditelusuri gitu, afiliasinya kemana, siapa yang mereka dukung, siapa yang mereka lawan, dan bagaimana mereka selama ini melakukan fitnah dan doxing kepada orang-orang yang bertentangan dengan mereka. Itu ada tuh siapa sosok yang sering dibela, instansi mana yang sering dibela, karena mereka split nih pembelaannya, tapi jelas kok di situ. Dan itulah alasan kenapa akun-akun ini harus diperiksa dan ditelusuri kalau memang pemerintah benar-benar pengen tahu siapa dalang semua kerusuhan ini. Selanjutnya, teman-teman, kita semua sama-sama melihat ya hal-hal paling buruk yang bisa kita lihat gitu. Dan kita semua sama-sama bisa melihat semua pihak bermain gitu. Kita melihat entah itu polisi, entah itu TNI, entah itu presiden sekarang, entah presiden yang sebelumnya, entah itu pendukung rezim sekarang, pendukung rezim sebelumnya, atau pendukung orang yang gagal menjadi rezim, semuanya sudah bersatu jadi satu. Pak, ini juga ada hal yang menarik di publik. Ada beberapa kalangan yang kemudian mengaitkan kasus-kasus kemarin, kerusuhan kemarin sebagai upaya prakondisi untuk adanya darurat militer. Dan jadi memang ada faktor kesengajaan dari, katakan saja lah, alat negara untuk bikin chaos gitu. Alat negaranya apa, kita
Ya, kalau saya itu sesuatu yang sangat bodoh sekali gitu ya. Ketika orang hari ini bicara tentang darurat militer, itu penerapan darurat militer sesuatu yang paling tidak populer di seluruh dunia saat ini ya. Dan sangat rugi sekali, dan saya yakin Pak Prabowo tahu itu. Dan naif lah kalau misalnya situasi ini memang diarahkan untuk tercipta darurat militer. Justru situasi ini kan untuk semacam ini. Kalau saya katakan gini, demo ini ya kan bagian daripada kegiatan makar terhadap pemerintah yang berkuasa yang sah. Karena apa? Tujuannya ingin melengsarkan Prabowo. Mendelegitimasi. Iya, mendelegitimasi. Kebetulan tahun 2019 saya salah satu pelaku rusuh yang ditangkap tanggal 21 Mei 2019. Kerusuhan Bawaslu waktu itu? Ya. Okay. Ya. Anda sempat di penjara juga nggak salah? 1 tahun saya. Oke. Ya. Saya angkat topi dengan polisi waktu itu. Kenapa? Dalam hitungan jam, hitungan hari, semua bisa terungkap. Ya. Kalau polisi mau, tentunya kali ini bisa mengungkap itu dengan gampang. Ya. Polisi hebat kok, punya alat canggih. Ada cybercrime. Masa ngungkap dari tanggal 25 sampai hari ini belum ada aktor intelektualnya bisa ditangkap? Siapa dalangnya? Padahal Pak Prabowo sendiri sudah membuka, ada kemungkinan ya perusuh ini dari teroris juga ada, makar juga ada. Dulu dalam hitungan jam kami ketangkap semua. Berarti kan polisi benar-benar profesional. Dan kalau mereka sudah tahu lalu tidak melaksanakan pengamanan, ya pasti terjadi, ada sesuatu lah. Kan artinya terjadi pembiaran. Aparat pengamanan yang melakukan pembiaran apa dong? Apa memang hanya khusus untuk yang ini? Ya itu makanya. Karena biangnya adalah 3 anggota DPR ini. Gini. Semua objek, ya, nggak hanya objek negara loh ya. Ya. Semua rumah warga negara, ya, kewajiban aparat keamanan untuk menjaganya. Ya. Itu prinsipnya dulu. Ya. Nah baru ada pemberatnya. Ya. Pemberatnya apa? Lebih-lebih kalau itu misalnya pejabat negara kan. Ya. Nah itu kira-kira tuh. Ya. Nah pertanyaannya, makanya saya mengatakan saya nambah pertanyaan itu. Kalau mereka sudah tahu, sudah beredar luas, yang mereka sebut sebagai ajakan macam-macam untuk melakukan penjarahan, lalu tidak dilakukan upaya pengamanan kepada objek-objek yang dimaksud. Pertanyaannya kepada mereka, apakah itu tindakan kelalaian atau tindakan kesengajaan atau apa? Gini, saya mau mari kita have fun dulu. Mari kita have fun dulu. Di sini bapak-bapak semua setuju nggak tanggal 25 Agustus itu demonya nggak organik? Bapak setuju, Pak? Tidak ada aksi mahasiswa, tidak ada serikat buruh, setuju? Bapak, Mas Bud, yang Senin yang pertama kali banget yang Senin, oke. Yang nggak ada pemimpinnya, nggak ada apa tiba-tiba. Itu kalau saya lihat memang masih murni ya. Hah? Yang hari Senin ya, hari Senin. Yang 25. Tanggal 25 murni, Pak. Siapa, Pak, yang inisiasi demonya kalau saya boleh tahu? Kan aspirasi dari mahasiswa kalau kita lihat. Enggak, mahasiswa nggak ada, Pak. Wah, saya baru tahu itu murni. Oke, apa yang mau sampaikan situ? Yang mau saya sampaikan adalah kalau mau mencari dalang ya tinggal hashtag aja di TikTok bubarkan DPR. Semua postingan di tanggal 25 kita tinggal lihat. Kemana arahnya? Misalnya satu video ini. Ini kan tanggal 25. Ini kan it's not a rocket science gitu loh. Untuk nyari misalnya ini video Gibran pro masyarakat bubarkan DPR. Misal saya tidak tahu ya. Saya percaya. Nah itu apakah cuma sekali video yang naikin Gibran dan bubarkan DPR? Oh tidak, ternyata ada satu lagi. Masih? Oke. Ada lagi? Oh masih. Gibran melihat joget-joget. Nah ini tipikalnya kayak gini. Apakah Gibran? Tidak, belum tentu. Cuma oh saya percaya pemerintah solid. Saya percaya pemerintah solid. Setuju nggak? Apakah itu kemudian bisa disimpulkan atau Anda hanya mengambil contoh acak yang bisa jadi ada ribuan acak lagi? Iya, betul. Mungkin ribuan itu kebetulan bareng satu video yang sama, tipikal dari akun-akun anonim, tapi punya arah yang sama. Ya nggak tahu. Itu kan tugas intelijen. Nggak, menurut Anda yang Anda temukan? Yang saya temukan videonya sama sih ya.
DPR hampir satu suara. Bubarkan DPR. Polanya sama, pakai bola, pakai ini One Piece gitu. Terus Fufufafa lepaskan aku. Nah, nggak tahu. Di Twitter pun, nah kalau TikTok susah kita cari anonnya, tapi di Twitter itu jelas. Ada di postingan saya di Instagram, nggak bisa HP. Ya, ada posting situ saya, Pak. Iya, udah lihat, dan itu bisa di tracking semua, dan kepanikannya luar biasa. Terus salah satunya mau mensu saya, katanya mau melaporkan saya ke hukum karena, saya tunggu betul itu. Kenapa? Berarti kan bisa dibuka semuanya. Oke. Dan Anda yakin dengan data Anda? Mas Aiman, saya banyak ketakutan di dunia ini, tapi dua hal yang saya tidak takuti, mati dan dipenjara. Saya takut istri saya nggak ngeliat saya ganteng lagi. Saya takut anak saya lupa sama saya. Saya takut anak saya tinggal di negara yang tidak benar. Saya takut anak saya tinggal di negara yang miskin. Saya takut anak-anak muda ini luar biasa, Pak. Kemarin mereka di Borneo sana ketika aksi demo terjadi, mereka yang bersihin sendiri. Oh, critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Wow, mereka fluent sekali ngomong bahasa Inggris. Kadang kebalik-balik gitu, ya kan? Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus demo jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus demografi. Artinya apa? Artinya di sini kita bersuara, di sini kita berbicara, dalang segala macam itu bisa kita selesaikan nanti. Tapi apa evaluasi yang bisa dilakukan pemerintah? Kenapa nggak di sini? Apa salahnya? Satu permintaan maaf tidak akan merugikan harga diri seseorang. Betul. Satu perbaikan mungkin menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Sebuah analisis tajam datang dari mantan intelijen negara, Kolonel Purn Sri Rajasa Chandra, yang menyebut gelombang demonstrasi dan kerusuhan beberapa waktu terakhir bukanlah gerakan massa biasa. Menurutnya, aksi-aksi tersebut merupakan bagian dari skenario besar yang ia sebut sebagai operasi garis dalam untuk mendelegitimasi dan melengsarkan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sebuah diskusi di podcast Forum Keadilan TV, Sri Rajasa dengan tegas menuding orang-orang Jokowi berada di balik operasi senyap ini. Tujuannya jelas, menciptakan kekacauan dan membangun narasi kegagalan pemerintahan baru sejak awal. Saya menganggap bahwa demonstrasi dan kerusuhan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir merupakan bagian dari operasi garis dalam yang dijalankan oleh orang-orang Jokowi untuk menargetkan Presiden Prabowo. Tujuannya adalah mendelegitimasi pemerintahan dan melengsarkan Prabowo dari jabatannya, ujar Sri Rajasa dikutip dari YouTube pada Rabu, tanggal 3 September tahun 2025. Dalam terminologi intelijen, operasi garis dalam adalah taktik untuk menghancurkan lawan dari dalam, membuatnya seolah-olah hancur karena kelemahan internal. Sri Rajasa membeberkan beberapa pilar utama yang menyokong operasi ini. Pertama, adanya unsur dendam pribadi dari tokoh kontroversial. Ia menunjuk nama pengusaha Muhammad Riza Khalid sebagai salah satu motor penggerak. Menurutnya, Riza memiliki motif pribadi terhadap Prabowo yang berakar dari Pilpres 2014. Riza Khalid memiliki dendam pribadi terhadap Prabowo karena merasa dikecewakan dan dikhianati terkait dana kampanye Pilpres 2014. Riza diduga menjadi penyandang dana dalam aksi ini, paparnya. Faktor kedua, menurut Rajasa, adalah pembelokan isu demonstrasi. Gerakan yang awalnya menyuarakan tuntutan penangkapan Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka, secara sistematis digeser menjadi isu pembubaran DPR dengan tuduhan hedonisme. Isu awal demonstrasi yang menuntut penangkapan Jokowi dan Gibran dibelokkan menjadi isu pembubaran DPR karena dianggap hedonis dan tidak layak menjadi wakil rakyat, ungkapnya. Lebih jauh, ia mengklaim adanya keterlibatan aparat dalam mengeskalasi situasi. Rajasa secara spesifik menyebut istilah "geng Solo", sebutan yang kerap merujuk pada lingkaran perwira tinggi TNI Polri yang pernah bertugas di Surakarta semasa kepemimpinan Jokowi, sebagai pengendali di lapangan. Ia menuding aparat kepolisian seolah sengaja membiarkan situasi memanas untuk menciptakan citra bahwa pemerintahan Prabowo represif dan gagal mengendalikan keamanan. Beberapa kejanggalan dalam penanganan demo turut menjadi sorotannya, termasuk klaim bahwa polisi tidak memberikan perlawanan yang berarti pada awalnya dan adanya keterlibatan tentara yang dinilai tidak lazim dalam penanganan unjuk rasa. Hal ini, menurutnya, memperkuat dugaan bahwa kericuhan tersebut adalah bagian dari sebuah desain besar untuk menggoyang kursi Presiden Prabowo dari dalam.